Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai gerak parabola, materi kelas 10 semester 1. Gerak parabola itu gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Kalau digambarkan seperti slide ya. Ini ada sebuah benda misalkan ditendang dengan kecepatan awal VO. Maka nanti lintasannya seperti yang saya kasih garis merah ini. Ini adalah lintasan melengkung yang kita namakan sebagai lintasan gerak parabola. Ketika ditembakkan dengan kecepatan VO, maka komponen kecepatannya nanti dibagi dua nih. Kalau arah mendatar namanya kecepatan awal pada arah sumbu X atau VOX, dan pada arah vertikal adalah VOY. Kemudian dia bergerak, komponen kecepatannya selalu dibagi menjadi dua ya, ada Vx ada Vy. Nah, ketika sampai di titik tertinggi, komponen kecepatan pada arah sumbu Y itu selalu bernilai 0. Tinggal hanya ada komponen pada jarak mendatarnya aja, yaitu Vx sama dengan V0 cos alpha. Kemudian kembali ke tanah. Nah, perlu diingat pada gerak parabola ini nanti berlaku sifat simetris ya. Waktu untuk naik nanti sama dengan waktu ketika dia turun. Pada arah sumbu X itu berlaku GLB atau gerak lurus beraturan. Artinya apa? Pada arah sumbu X ini kecepatannya bernilai tetap. Sedangkan pada arah sumbu Y ini berlaku GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, yang artinya adalah kecepatannya selalu berubah-ubah untuk komponen yang vertikalnya. Oke, saya akan jelaskan mengenai besaran-besaran apa saja yang ada pada gerak parabola. Oke, yang pertama di sini ini ada digambarkan ada lintasan gerak parabola. Pertama, kita mau menghitung posisi sebuah benda ya, posisi koordinat dari sebuah partikel yang bergerak. Nah, posisi sebuah partikel dari yang bergerak itu pada jarak mendatar ya. Nanti sini ada komponen X, jarak mendatarnya. Komponen jarak mendatar ini dihitung pakai rumus X sama dengan V0 dikali cos alpha dikali dengan T. Dengan X itu jarak mendatarnya, V0 kecepatan awal, alfanya ini adalah sudut elevasinya, T-nya waktu. Sedangkan pada arah sumbu Y, koordinat pada sumbu Y atau tinggi peluru, kalau diketahui waktu, ini dicari pakai rumus V0 sin alpha T dikurang setengah GT kuadrat. G-nya nanti gravitasi, nilainya selalu 10. Jadi nanti koordinatnya itu adalah X, Y. Dari sini kita mendapatkan koordinat jarak mendatarnya dan jarak vertikalnya. Kemudian komponen berikutnya, besaran berikutnya pada gerak parabola adalah kecepatan. Seperti dijelaskan di awal bahwa kecepatan pada arah sumbu X ini berlaku GLB, yang berarti dia kecepatan tetap. Sedangkan pada arah sumbu Y itu berlaku GLBB, atau kecepatan pada arah sumbu Y selalu berubah-ubah. Nah, untuk komponen kecepatan terhadap sumbu X dicari pakai rumus Vx sama dengan V0 cos alpha. Sedangkan komponen kecepatan pada arus sumbu Y itu dihitung pakai rumus V0 sin alpha min GT. Nah, besar kecepatan totalnya, V resultannya itu dihitung pakai rumus V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Kemudian, waktu untuk mencapai titik tertinggi. Ketika ada sebuah bola atau partikel ditendang, waktu yang diperlukan dari awal ditendang sampai sini, yaitu titik tertingginya, itu dihitung pakai rumus TH ya, waktu untuk mencapai titik tertinggi T maksimal itu sama dengan V0 dikali sin alpha dibagi dengan G ya. VO-nya kecepatan awalnya, sin alpha itu sudut elevasinya, G-nya gravitasi. Nah, nanti kalau ditanya waktu yang diperlukan dari awal ditendang sampai kembali ke tanah, ini namanya waktu resultan. Berarti dua kali waktu untuk mencapai titik tertinggi. Misalkan kalau dari sini ke sini waktunya 4 sekon, maka dari sini ke sini juga 4 sekon, total jadi 8 sekon. Jadi dua kalinya dari tinggi maksimal ya, waktu dia melayang selama di udara. Tinggi maksimum yang dicapai. Yang mana tinggi maksimum? Yang ini. Ini adalah tinggi maksimal yang dicapai oleh bola dari awal sini, dari tanahnya sampai titik tertingginya Hmax. Nah, untuk menghitung Hmax kita bisa pakai rumus V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. G-nya gravitasi, alfanya sudut. Kemudian jarak terjauh atau arah mendatar. Nah, dari sini ke sini ini namanya disebut dengan jangkauan atau jarak terjauh. Untuk menghitung Xmax atau jarak terjauh ini, kita bisa pakai rumus V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi G, dengan G-nya adalah gravitasi. Contohnya,
Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dengan sudut elevasi 37 derajat. Tentukan kecepatan bola pada saat T 1 sekon, itu yang A. Yang B, waktu untuk mencapai titik tertinggi. C, waktu bola selama melayang di udara. D, tinggi maksimum bola. C, jangkauan bola. Oke, yang pertama kita mau menghitung kecepatan bola pada saat T 1 sekon. Kita hitung dulu komponen kecepatan pada arah sumbu X, Vx, yaitu tadi rumusnya adalah V0 dikali cos alfa. V0-nya adalah 10 ya, dikali cos 37. Nah, ini kalau kamu lihat di tabel di materi bab 1 yang sudah dijelaskan, cos 37 itu adalah 0,8. 0,8 dikali 10 sama dengan 8 meter per sekon. Kemudian komponen kecepatan terhadap sumbu Y, kita hitung pakai rumus V0 sin alfa min GT. V0-nya 10, sin alfanya 37. Sin 37 dikurang G-nya 10 dikali T-nya 1. 10 dikali 0,6, karena sin 37 nilainya 0,6 dikurang 10. Nanti 6 dikurang 10 adalah min 4 meter per sekon. Maka resultan kecepatannya dihitung pakai rumus VR sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Dengan Vx-nya adalah 8 pangkat 2, Vy-nya min 4 dikuadratkan. Akan didapatkan akar 64 ditambah 16 sama dengan akar 80. Sama dengan akar 16 dikali 5 kalau kita sederhanakan. Atau 4 akar 5 meter per sekon. Kemudian yang B, waktu untuk mencapai titik tertinggi, ini namanya Tmax. Untuk menghitung titik tertinggi atau Tmax, kita pakai rumus Tmax sama dengan V0 sin alfa per G. Kecepatan awalnya 10, sinnya 37 per 10, gravitasinya ya. Nanti 10 dibagi 10 habis, tinggal sin 37. Nah, sin 37 itu adalah 0,6. Berarti nanti hasilnya 0,6 sekon. Kemudian waktu bola selama di udara. Tadi sudah jelaskan, T resultan waktu bola selama di udara itu adalah 2 kali Tmax. Berarti nanti tinggal 2 dikali 0,6, itu hasilnya 1,2 sekon. Atau kalau dipakai rumus, T resultan sama dengan 2 V0 sin alfa min per G. 2 dikali 10 sin 37 per 10 dicoret. Hasilnya 1,2 ya nilainya. Kemudian menghitung tinggi maksimum bola. Untuk menghitung tinggi maksimum bola atau Hmax, kita pakai rumus V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G. Dengan substitusi VO-nya adalah 10, jadi 10 kuadrat dikali sin kuadrat 37 dibagi 10. Ini 10 kuadrat dibagi 10 hasilnya adalah 10. Sin kuadrat 37 ini 0,6 pangkat 2, berarti kan 0,36 dikali 10 jadinya 3,6 meter. Nah, yang terakhir jangkauan bola. Kalau kita mau menghitung jangkauan bola atau jarak terjauh, ya R, kan rumusnya VO kuadrat sin 2 alfa. Dicari nilai sin 2 alfanya dulu dengan menggunakan sudut rangkap di matematika, yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 kali sin alfa cos alfa, ini rumusnya. Jadi sin 2 alfa nilainya adalah sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Sama dengan 2 kali sin 37 cos 37. 2 dikali sin 37 kan 0,6, cos 37 0,8. Kalau dikalikan hasilnya adalah 0,96. Dengan mensubstitusi angkanya, VO-nya adalah 10 pangkat 2 dikali 0,96 dibagi dengan 10, maka akan didapatkan 0,96 dikali 10 sama dengan 9,6 meter. Oke, demikianlah materi mengenai gerak parabola. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.